Aku kan dibully kan Mbak Dewi. Ya. Jadi tuh aku dibully itu dari mulai SD sampai SMP. It was a very tough time for me. Really? Karena basically tuh aku dari dulu tuh very insecure. Aku tuh insecure banget Mbak Dewi sama diri aku sendiri. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Ini dari bapak. Bapak tuh selalu ngingetin dari kecil sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa berbuat baik atau bermanfaat untuk banyak orang. Sesimpel itu, cuma itu besar banget buat aku. Nasihat Bapak itu adalah nasihat Nabi SAW. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Heart to Heart bersama saya Dewi Sandra. Dan tentunya kali ini saya memiliki bintang tamu yang sangat istimewa. Beliau cantik, masih muda banget, cerdas, memiliki karya-karya yang luar biasa di bidang kreatif dan juga bisnis. Beliau itu juga punya mimpi yang sangat besar dan mulia dalam memajukan Indonesia. Dan I just cannot wait to introduce you to her karena satu hal lagi, beliau adalah keluarga terbaru dari Wardah Family, brand ambassador terbaru kita. Langsung aja ya, kita akan ngobrol-ngobrol sama beliau karena banyak insights keren, banyak pengalaman yang sangat menarik banget dan tentunya banyak hikmah yang bisa dipetik di episode kali ini. Langsung aja kita sambut Putri Tanjung. Waalaikumsalam. Akhirnya ya. Gantian. Kemarin aku udah interview Mbak Dewi di podcast aku. Yes. Sekarang aku yang di interview. Di Heart to Heart. Iya, aku Berarti lebih deg-degan loh. Bagus, karena ini benar-benar dari hati ke hati. Ya itu dia yang bikin aku deg-degan. Put, aku benar-benar mau nanya. Kan schedule tadi aku nanya, Put sibuk apa sih? Sibuk banyak Mbak, pusing. Coba, anak muda hari ini tuh kesibukannya apa sih? What's your daily routine? Alhamdulillah ngantor yang pasti. Karena ada beberapa media yang lagi seru banget. Aku jalani, alhamdulillah. Terus abis itu juga ada beberapa aktivitas di luar perusahaan. Jadi ada komunitas UMKM, ada industri kreatif, itu juga masih terus berjalan. Sama kegiatan-kegiatan lain Mbak Dewi. Kamu tuh punya mimpi seperti itu, what was in your mind? Sebenarnya jujur ya Mbak Dewi, waktu aku kecil dan memulai quote unquote berkarya, itu tuh nggak ada mimpi kayak mau jadi apa, mau ngapain tuh sebenarnya nggak ada. Asal nyemplung aja? Bukan, karena aku kan dibully kan Mbak Dewi. Ya. Jadi tuh aku dibully itu dari mulai SD sampai SMP. It was a very tough time for me. Really? It was a very tough time for me. Karena dibullynya tuh kayak physically and emotionally ya. Karena kalau fisik waktu itu aku tinggi banget. Jadi emang ya. Kamu sekarang juga masih tinggi. Ya. Jadi waktu kecil tuh kan semua, aku paling tinggi. Satu aku gendut banget. Habis itu aku keriting. Keribo gitu loh Mbak Dewi. Jadi aku dipanggil waktu itu dijulukinnya brokoli. Jadi masa sih? Iya. Terus habis itu aku kayak dibully dari kecil, dan aku dibully juga karena bapakku tuh seseorang. Nah, kenapa bisa dibully karena bapak seseorang? Karena jadinya aku jadi kayak kesukaan guru-guru gitu loh Mbak. Oke. Jadi anak kayak kesayangan anak ya. kesayangan. Jadi semua orang pada ya nggak suka lah sama aku gitu, karena kayaknya mereka merasa aku mendapatkan special treatment. Jadi waktu itu karena aku dibully, plus aku juga sebenarnya nggak gimana-gimana secara akademik juga gitu. Jadi I start questioning myself kayak, wah ini aku bisanya apa sih sebenarnya gitu. Nah di situ akhirnya mulai nyemplung aja organisasi apa segala macam gitu. Nah pas masuk organisasi sekolah, disitulah akhirnya aku tahu bahwa oh ternyata aku suka banget bikin event. Proses apa yang paling mahal buat kamu? Proses jatuh bangun sih Mbak Dewi. Dalam karir, dalam percaya sama diri sendiri. Karena basically tuh aku dari dulu tuh very insecure. Aku tuh insecure banget Mbak Dewi sama diri aku sendiri. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Really? Iya. Masih berproses lah untuk bisa kayak bener-bener accept. Aku nggak percaya. No, you seem very confident ya. Very confident. You're always smiling. Apa kabar? Iya. And you always have an answer. Kayaknya lancar kalau ngomong. Bagian mana yang kamu insecure? Karena kan aku dari keluarga yang sangat luar biasa ya Mbak Dewi. Jadi everyone tuh selalu punya ekspektasi. Kayaknya itu deh yang paling mungkin sampai sekarang tuh masih melekat ya. Bahwa semua orang tuh punya ekspektasi dan berharap akan aku tuh seperti ini, aku tuh seperti itu gitu. Apakah ini kontribusi yang udah paling maksimal? Apakah ini emang kerja keras yang udah maksimal yang aku bisa buat gitu? Apalagi gitu.
Jadi itu selalu ada Beban yang ada. beban yang ada gitu. Itu sih, itu pertama pasti insecure sama, karena mungkin aku tuh mulai dari umurnya udah lumayan muda udah kan Mbak banget, Dewi. iya. Aku tuh mulai waktu umur kayak 15 tahun. Jadi setiap aku udah mulai lebih dewasa, aku merasa kayaknya aku harusnya bisa lebih deh. Ya. Karena waktu dulu aku udah kayak gitu. You raise the bar higher and higher kan. Iya, exactly. Terus belum lagi semua ekspektasi orang membebani diri aku aja gitu. Dan itu yang aku masih belajar. Aku tahu itu tidak baik ya Mbak buat diri aku sendiri gitu. Karena sometimes ya aku ngerasa ya udah enough gitu. Ini kebayang ya, beban semakin berat, Iya. ekspektasi semakin tinggi. Iya. So what is your mantra? Kan mau nggak mau tetap harus melangkah, Betul, tetap harus jalan. betul, Nggak mungkin diam. betul. Apa yang harus dilakukan seorang putri? Nah, tahun 2024 nih agak beda. Mantranya adalah ya udah berserah diri, lakukan yang terbaik, fokus sama apa yang mau dituju pelan-pelan, jangan dipaksakan. Tapi yang paling penting adalah kedamaian dan kebahagiaan. Lebih tahu harus fokusnya apa, nggak semuanya diiyain, nggak semuanya diambil. Omongan orang dipilih-pilih, Yes. ya kan? Omongan orang dipilih-pilih, dan pressure atau ekspektasinya juga dipilih-pilih. That's hard, That's hard, right? susah banget. Iya. Butuh Jadi kapan kamu proses. bilang enggak? Tahun ini lagi mencoba untuk lebih mindful, untuk mencoba untuk bilang enggak. Jadi belum bisa Mbak sebenarnya. Tapi tahun ini udah bisa lebih mindful lah, pelan-pelan. Itu kan latihan ya Mbak. Bilang Banget. enggak tuh latihan. Yes. Bilang enggak tuh latihan gitu. Karena emang dari dulu tuh terbiasa untuk iya semua tuh ayo coba gitu. Ternyata nggak kuat gitu, terlalu banyak gitu. Jadi sekarang udah lebih mindful lah untuk latihan bilang enggak. Nah berarti sekarang prinsip dan nilai apa yang Putri pegang? Aku tuh merasa aku tuh kan sangat privilege ya. Aku mendapatkan orang tua yang sangat luar biasa, Insya Allah. yang hebat banget, alhamdulillah. Aku dikasih kepercayaan yang sangat luar biasa juga dari orang tuaku. Terus yang ketiga, aku mendapatkan resources dan opportunity yang mungkin gak banyak orang bisa dapatkan gitu. Dan aku merasa berarti kan aku terpilih nih, gitu. Aku adalah manusia terpilih gitu. Allah ngasih aku semua ini tuh pasti kan ada tujuannya Dan tanggung jawabnya. dan tanggung jawabnya gitu. Jadi aku merasa prinsip hidup aku sekarang value-nya adalah yang pertama, aku harus bisa berkontribusi untuk banyak orang. Jadi untuk diri aku sendiri juga pastinya, untuk sekeliling aku, keluarga aku, tapi juga bisa berkontribusi untuk banyak orang. Terus yang kedua, yaitu Mbak Dewi udah fokus sama apa yang emang aku bener-bener suka jalanin, yang aku merasa aku bisa membuat impact lebih gitu ya. Makanya sekarang lagi sering banget membantu UMKM, women leaders, karena tuh ada kesenangan sendiri saat melakukan itu gitu. Jadi satu sisi kamu maju, semua orang kan bilang, oh she's privileged, dia sudah Betul. mendapatkan semua akses, fasilitas dari orang tua. Kamu mau ke kanan pun nanti ada orang-orang udah manfaatin Putri karena dia gini. Betul. Kamu ke kiri nanti, oh dia pokoknya ada Dan aja kalau terus. misalkan aku gagal pun ya nggak boleh gagal, karena orang tuh banyak yang bilang ya lo nggak mungkin gagal lah gitu, lo kan adalah anak seorang pengusaha. Nah, tapi pernah gagal nggak? Pernah dong. Aku pernah gagal dan aku pernah menceritakan kegagalan aku. Dan habis itu saat aku menceritakan kegagalan aku, dihujat aku sama banyak orang. Segagal apa itu? Karena waktu itu dihujatnya karena ya kalau lu gagal mah tetap masih enak lah gitu. Lu gagal Ya kan, masih tetap salah aja, lu gagal lu salah. Lu gagal masih enak lah, lu masih tidur di tempat enak, masih ini, alhamdulillah Mbak Dewi. Dan aku nggak pernah mengcompare kegagalanku sama orang lain gitu, karena poinnya apa gitu, karena sama orang pasti punya timeline masing-masing dan punya kegagalannya masing-masing gitu, nggak bisa disamain gitu. Cuma kalau misalkan gagal ya pasti sering banget gagal Mbak, apalagi berbisnis ya, setiap hari tuh pasti ada kegagalan-kegagalan kecil. Tapi gimana caranya kita bisa menggunakan kegagalan itu menjadi our learning process aja gitu. Guru aku selalu bilang, kalau kita melakukan sesuatu, you have to begin with the end in mind. Betul. Dan why-nya harus Kuat benar-benar banget. kuat banget. Betul. Sama sebenarnya end goal-nya adalah pingin berdampak aja sih Mbak. Berdampak itu mau sekecil membuat orang lain senang, senyum, itu tuh dampak juga kan. Oke. Jadi intinya tuh pingin berdampak aja, pingin memberikan apapun yang aku punya tuh at least ada positive impact-nya gitu.
Dan aku rasa udah banyak banget ya, lagi-lagi kamu sama UMKM muda, untuk wanita-wanita juga. Amin. What is your definisi akan kebaikan dalam berdampak tersebut? Kebaikan tuh apa sih maksudnya? Kebaikan kan luas ya. Kebaikan tuh luas sih, tapi menurut aku kebaikan itu adalah dimana kita, kalau aku pribadi ya Mbak, kita bisa berbagi apapun yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan itu nggak selalu harus materi, bisa knowledge, bisa senyuman, bisa kebahagiaan, bisa opportunities gitu. Dan aku merasa karena alhamdulillah aku punya banyak sekali privilege dan opportunities ini gitu, pingin aku bagi juga gitu ke teman-teman yang nggak punya akses dan tidak punya resources sebanyak aku gitu. I wanna share a short story with you ya. Jadi ini juga salah satu kenapa aku bikin doa. Iya. Ya kan? Jadi doa itu aku cuman berdoa, ya Allah, I know I'm not a designer ya. Saya bukan designer kayak yang teman-teman lain, mereka benar-benar belajar, mereka bikin ini itu. Tapi aku berharap dengan brand ini setidaknya aku menutup aurat satu orang aja, atau dengan mukenanya dia bisa sholat, dia bisa dekat sama Allah. I'm happy. You know what? Yang kemarin acara yang aku ketemu, itu salah satu yang belum pernah pakai hijrah, terus dia bilang I choose doa, aku maunya sama doa. Itu aku bener-bener ya. Itu kan kebahagiaannya luar biasa kan Mbak Dewi. Untuk kamu, what's your story? Do you have that story yang, aduh, this is why I'm doing what I'm doing gitu? Aku ada beberapa sih Mbak. Coba. Yang pertama waktu I started my career yang kreatifpreneur. Jadi waktu itu kita bikin kreatifpreneur, itu kita bikin kayak an inspiring talk show di mana kita mengundang banyak sekali entrepreneur untuk sharing lah. Yuk jadi pengusaha, terus share kegagalan dan segala macamnya. Terus pas kan aku tuh di FOH di belakang kan yang mengkontrol dan segala macamnya. Terus tiba-tiba pas udah ini acara ketiga kali nih di Makassar. Terus habis itu ada ibu-ibu nyamperin aku di FOH, terus dia meluk aku nangis. Dia bilang, "Putri, terima kasih banyak ya karena acara kamu. Anak saya yang gamer addict yang bener-bener cuma kerjaannya main game doang. Setelah nonton acara saya jadi a very successful game developer. Setelah 3 tahun. Dan itu kayak rasanya sangat menyenangkan ya Mbak Dewi gitu. Rasanya ya very happy dan semakin semangat untuk terus bisa menyebarkan kebaikan lah gitu. Keren ya? Menyenangkan. Senang ya? Senang. Pokoknya kalau ada kayak kalau menebarkan kebaikan tuh emang menyenangkan. Iya. Karena it's actually comes back to you kan? Iya, betul. Dan kadang-kadang aku juga suka mikir ya Mbak. Aku melakukan semua kebaikan ini alhamdulillah misalkan sampai gitu ya ke orangnya. Tapi sebenarnya mungkin aku butuh buat diri aku sendiri. Itu dalam. Ya. Jadi sebenarnya yang aku lakukan itu ternyata buat aku sendiri. buat aku. Gitu. Ternyata itu yang selama ini dicari ya. Terus selama ini that's the missing part gitu. Karena mungkin bedanya aku dulu terbiasa kerja untuk pembuktian. Tiba-tiba nyari apa nih gitu. Terus dikasih hal-hal yang kayak gini. Ternyata this is the missing part. Ternyata ini yang aku cari selama ini gitu. Oke. I wanna go into the Aduh, apa nih? Kemana kita? Jadi terakhir kan waktu kita ketemu aku bilang, Put, umroh deh. Oh iya bener. Ini. Terus kemarin udah jalanin Alhamdulillah. kan? Alhamdulillah. Itu kan suatu langkah kebaikan juga ya. Share us your story. Pelajaran termahal di sana apa? Yang kali ini agak beda sih Mbak. Yang kali ini nangisnya lebih banyak. Karena? Nangisnya tuh semua tuh kayak mixed feeling ya. Kangen iya. Karena udah lama kan. Dan alhamdulillah dikasih kesempatan lagi untuk bisa kesana. Terus juga merasa lagi banyak banget dosa juga gitu ya. Jadi lagi jadi kayak lagi sedih aja gitu, suka melupakan hal-hal yang diminta, padahal yang diminta tuh nggak ada seberapanya lah sama yang dikasih gitu. Jadi kayak lagi merasa banyak kesalahan gitu. Dan juga yang kali ini bedanya adalah banyak berserah. Jadi nggak ada ekspektasi, nggak ada apa-apa, meninggalkan duniawi. Dalam arti biasanya kalau aku kesana tuh dulu tuh masih cek HP, masih kayak ada kerjaan apa nih gitu kan. Nah ini tuh lumayan bisa ngasih space yang dimana ternyata
selama ini aku butuh banget ya gitu. Aku butuh banget ya space itu gitu ternyata. Dan biasanya kayak sedih aja sih Mbak Dewi, kadang-kadang kan di Jakarta tuh begadang apa semacam tuh buat kerja ya. Di sana kan kayak kurang tidur tuh ya buat ibadah gitu. Masya Allah. Dan yang paling seneng tuh banyak hal-hal baik tuh yang dibales. Contohnya? Jadi tuh Mbak, fun fact, aku tuh suka banget beliin orang makan. Di sana? Di sini di Indonesia. Oh, okay. Karena aku tuh emang suka makan. Dan aku kalau beli tuh pasti aku selalu share ke tim aku. Dan itu tuh hampir setiap hari. Dan itu emang hal-hal yang aku suka aja. Mbak Dewi ya, Masya Allah ya Mbak Dewi. Aku selama di Mekah dan di Madinah itu gak pernah aku sehari ke masjid gak dikasih makanan sama orang. Masya Allah. Dikasih aja terus ya? Iya. Tiba-tiba dan itu setiap hari. Mau itu kurma, mau itu yogurt, roti gitu. Baik banget gitu. Maksudnya padahal tuh cuma hal-hal kecil yang aku lakukan tanpa aku juga sadari kan gitu. Terus kayak dikasih gitu. Terus kayak baik aja. Terus kayak seneng banget ya ternyata hal-hal kecil tuh yang mungkin aku gak sadar ternyata di sana tuh dibales gitu. Dengan cara yang sangat luar biasa. Gitu sih Mbak. Allah Maha Besar. Maha besar. Mau berangkat. Emang tempat itu iya kangen, magical di level yang berbeda. ya. Ya kan? Nah, berangkatnya kan sama keluarga. Ya kan? Keluarga main peran apa sih dalam kehidupan kamu? Wah, sangat luar biasa. Menurut aku ibu bapak aku tuh berperan sangat, ya mereka segalanya ya Mbak Dewi ya. Mereka yang mendidik aku sangat-sangat tegas. Galak ya? Galak banget yang Kirain bisa. semuanya dikasih, Nah, anak itu. kesayangan. Udah nggak apa-apa. Jadi sampai waktu aku pernah interview ibu aku juga di Ngobrol Sore Semaunya, di situ ibu ngomong, kadang-kadang tuh ibu suka nggak tega sendiri gitu. Karena emang mereka berdua, alhamdulillahnya bapak ibuku tuh very tough. Ya. Dari kecil itu memang dibiasakan untuk tidak bisa mendapatkan apapun. Jadi dari kecil tuh udah dipercaya untuk, udah bikin bisnis bikin sendiri. Gitu, nggak dibantuin, ya udah bikin sendiri. Selama ini nggak dibantuin? Nggak dibantuin Mbak, jadi waktu sebelum masuk Citycom itu nggak dibantuin sama sekali. Dan waktu itu Bapak bikin meeting khusus ke semua CEO-nya bilang kalau Putri minta sponsor jangan dibantuin. Gitu. Makanya sebenarnya aku setuju kalau orang tua itu ada sakleknya gitu ke anak. Iya. Penting. Karena kalau enggak kita akan menganggap semuanya gampang. Udah kan nggak kayak gitu ya Mbak ya. Hidup tidak segampang itu. Sayang. Jadi itulah aku bersyukur banget punya orang tua yang sangat-sangat tegas. Nah, tapi itu juga membentuk kamu untuk menjadi seorang, I think ya, you're alpha female. Yes. Very strong minded. You say what you mean. Dan kamu juga pasti mengajak para wanita juga untuk ayo maju, semangat. Harus punya mimpi. Betul. And then you get married. Ya kan? Lalu kita menikah. Nah, menurut kamu apakah seorang wanita tetap bisa menjadi pemimpin ketika sudah menemukan seorang pendamping yang ini menjadi pemimpin sejatinya? Again, this is my perspective ya Mbak Dewi. Ini adalah perspektif aku. Mulai panas nih. Ini perspektif aku dan ini hubungan yang aku jalanin ya. Yang aku bersyukurnya adalah aku merasa justru aku lebih mengenal diri aku sendiri dan bisa menjadi wanita yang lebih utuh saat aku menikah. Nah, kamu mau menyampaikan apa kepada wanita-wanita yang tetap ingin punya mimpi, at least for the young girls. Iya. Wanita kan tetap harus punya mimpi, harus punya karya. Betul. Menurut aku tuh wanita itu punya pilihan ya Mbak Dewi. Sayangnya adalah masih banyak adik-adik kita, teman-teman kita yang gak se-privilege kita, yang gak punya akses yang sama atas pendidikan, kesehatan, dan segala macamnya, yang mereka jadi merasa mereka tuh gak punya pilihan. Padahal mereka tuh sebenarnya punya pilihan. Nah, cara tahu untuk gimana caranya ambil pilihan caranya itu? Adalah perempuan-perempuan yang lebih privilege, yang punya platform, yang punya akses, yang punya lebih banyak opportunity, membuka pintu itu buat teman-teman dan adik-adik yang tidak mempunyai akses. Jadi menurut aku itu sih, sementara sedihnya adalah harusnya perempuan tuh punya pilihan. Gitu. Kalau punya pilihan tuh dan semuanya tuh valid ya Mbak. Maksudnya mau punya pilihan menjadi ibu rumah tangga itu juga udah sulit Mbak. Betul. Itu baik, itu bagus gitu.
Tapi kalau misalkan pilihannya adalah menjadi ibu rumah tangga tapi juga berkarya, itu juga bagus. Jadi apapun itu pilihannya, ya tahu bahwa kita tuh punya pilihan gitu. Insya Allah. Gitu, kita Is punya this what pilihan. Women Elevate is all about? Yes. Bisa di-share sedikit nggak? Jadi Misalnya kamu sebenarnya belajar sama Putri. Jadi gimana? sebenarnya kalau misalkan Elevate Women ini adalah platform di mana women entrepreneur yang tidak punya akses ke keuangan, mentorship dan segala macam kita beri akses gitu. Sebenarnya itu. Nah, tapi emang banyak banget program-program lain yang dijalankan Seksu Media, Female Daily dan masih banyak platform kita yang juga mendukung perempuan untuk itu gitu. Kita ada salah satu platform namanya Hai Bunda, itu juga platform buat moms yang kita ngasih kuliah WhatsApp. Karena kan sekarang susah kan kalau misalkan ibu rumah tangga mau kuliah lagi. Jadi mereka bisa kuliah lewat WhatsApp. Jadi kita kasih kurikulum dan segala macam. Seru banget. Gitu. Karena suka sedih sih Mbak. Suka merasa kayak oh emang nggak adil ya kadang-kadang gitu. Kadang tuh nggak adil gitu. Karena alhamdulillah kita mendapatkan, Masya Allah mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa. Sementara yang lain tuh nggak mendapatkan kesempatan yang sama. Gitu. Yang nggak adil Allahnya atau manusianya? Oh, very deep. Menurut aku yang nggak adil itu kadang, menurut aku tuh nggak bisa kita bilang nggak adil tuh Allahnya. Karena tuh Allah tuh maha besar, maha tahu, maha segalanya, maha pemberi. Jadi menurut aku ya manusianya. Nggak adil tuh dalam arti sebenarnya lebih kayak, ayo yang punya privilege lebih banyak membantu dan memikirkan sesama gitu. Dan itu juga yang aku lihat dari Bapak. Bapak itu nggak pernah lupa sama jasa orang, Mbak. Jadi siapapun yang membantu Bapak dulu masih ada sampai sekarang sama Bapak. Jadi dijaga betul sama Bapak. Kenapa? Karena Bapak bilang loh, kita itu proses kita akhirnya bisa sampai sekarang tuh kan karena orang-orang tersebut ya Mbak. Betul. Karena kebaikan-kebaikan orang tersebut gitu. Ya, jadi kita juga harus membayarnya dengan menjadi orang yang baik juga. Dan tidak pernah melupakan jasa atau kebaikan yang pernah dilakukan orang lain. Gitu. Jadi itu yang aku coba terapkan dan aku sangat suka sekali sama filosofi Bapak yang itu gitu. Put, kalau kamu bisa, ini kan kamu udah lewatin banyak hal ya, 27 tahun. Iya. Kamu mau ketemu nih, let's say sama putri-putri kecil yang ada di sini, atau nanti punya putri sendiri gitu. Nasihat apa yang kamu mau kasih? Kayaknya aku akan memeluknya Mbak Dewi. Yes. Ya, aku akan memeluknya dan bilang santai aja. Santuy. Iya, santai aja. Okay. Semua tuh gak usah jadiin beban, santai aja gitu. Dan semuanya akan baik-baik aja. Berserah diri lebih banyak. Dan udah melakukan hal-hal yang bisa dilakukan sebaik-baik mungkin dan jangan push yourself too hard. Dan apalagi kalau misalkan aku ngomong sama Putri yang masih dibully itu, aku akan ngomong that you are very strong. Aku akan ngomong kamu tuh kuat banget, kamu akan melewati ini semua dan proses ini adalah yang akan membuat kamu menjadi wanita yang hebat karena sudah melewati semua yang harus dilewati. Last question. Yes. 27 years, Iya. 27 tahun. What's the best advice yang kamu pernah baca, yang kamu pernah dengar, atau yang kamu pernah dinasehati langsung sama sosok yang kamu kagumi? Ini dari Bapak. Bapak tuh selalu ngingetin dari kecil sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa berbuat baik atau bermanfaat untuk banyak orang. Sesimpel itu, cuma itu besar banget buat aku. Nasihat Bapak itu adalah nasihat Nabi SAW. Betul. Dan semoga nasihat itu bisa kita amalkan. Amin. Semoga kita Amin. bisa jalankan. Semoga Amin. ini di bulan suci Ramadan juga, insya Allah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah ke kita. Putri, terima kasih Terima banyak. kasih banyak, Mbak Dewi. Ya ampun, insights-nya luar biasa banget ya. Terima kasih, Mbak You're Dewi. that deep actually. You're that deep. Nah, langkah baik apa lagi yang kamu mau lanjutkan setelah ini? Langkah baik, pokoknya intinya masih sama semua Mbak. Intinya aku semoga bisa terus berkontribusi di industri kreatif kita. Amin. Karena itu benar-benar aku cinta banget
sama industri kreatif. Terus yang kedua, semoga aku bisa terus diberikan kesempatan untuk membantu dan bisa membuka peluang-peluang lagi untuk UMKM. Ajak-ajak Ayo dong, dan dong. juga women leaders di luar sana. Iya Amin. dong, sama Wardah dong. Sama Wardah pasti dong. Pasti dong. Amin ya. Amin. Mbak Semoga Dewi, memudahkan. thank you so much. 2024. Amin. Bismillah. Amin. Bismillah. Masya Allah. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti sesi yang dalam banget. Ini beneran deh Put. Wow. What's that? Oh my goodness. Masya Allah, dan semoga ini akan menjadi sebuah langkah yang baik juga. Apa yang kita dengar, apa yang kita masukkan ke dalam hati, dan semoga juga bisa diamalkan sama teman-teman bahwa menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia yang bermanfaat itu artinya harus melangkah. Dan melangkahnya itu harus dengan kebaikan. Betul. Karena tidak ada cara lain selain melangkah. Terima kasih banyak, saya Dewi Sandra, undur diri, and once again my special guest Putri. Thank you. Kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Segalanya akan indah bila kau teruskan langkah baikmu. Ah.